Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali lagi belajar secara online. Dan hari ini kita masuk ke pembelajaran 8. Mari berperilaku terpuji. Untuk itu kalian siapkan buku LKS-nya, karena hari ini kita akan bahas buku LKS terlebih dahulu ya, karena masih ada yang tertinggal di tema 7 pada halaman 21 ya. Di halaman 21 masih dengan pembelajaran 7 ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Baca tulis Al-Quran. Hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun ya. Jadi hukum bacaan mim sukun dibagi menjadi 3 macam, yaitu izhar safawi, ikhfa safawi, dan idgham mimi ya. Dibalik di sini ada idgham mimi. Nah, ini idgham mimi. Oke, kita lanjut. Izhar safawi ialah apabila mim sukun berhadapan dengan selain huruf mim dan ba. Jadi di sini ada mim mati bertemu dengan 26 huruf izhar safawi ya. Di sini ada alif, ta, sa, jim, ha, kho ya. Dan di sini ada 26 kecuali huruf mim dan ba. Ini namanya izhar safawi ya. Contohnya, nah di sini ada huruf contoh cara membaca dan alasannya. Kita lihat di sini ta, huruf ta ya bertemu dengan mim mati bertemu dengan ta ya. Bacaannya alam taro kaifa fa. Nah di sini berhadapan dengan mim. Cara membacanya izhar ya, dibaca jelas dengan mulut tertutup. Alam taro kaifa ya. Lahum jannatu am hasibtum lam yalid lahum rasulun ya. Di sini keterangannya mim mati bertemu dengan ta ya. Kemudian di sini mim mati bertemu dengan jim, mim mati bertemu dengan ha, mim mati bertemu dengan ya. Nah ini huruf-huruf izhar safawinya ya. Lahum rasul, nah mim mati bertemu dengan ro ya. Ini contoh izhar safawi. Kemudian kita masuk ke ikhfa safawi. Apa itu ikhfa safawi? Yaitu jika mim mati berhadapan dengan huruf ba ya. Cara membacanya dengan samar-samar dan bibir didengungkan. Contohnya di sini mim mati bertemu dengan ba ya. Robbahum, lahum bima ya, didengungkan. Tetap mulutnya tertutup tapi didengungkan ya. Robbahum bihim lahum bima ya. Mim mati bertemu dengan ba, mim mati bertemu dengan ba. Kita kembali ke halaman berikutnya ya. Di sini contoh ketiga, mim mati masih bertemu dengan ba ya, karena ikhfa safawi. Mim mati pasti bertemu dengan ba. Di sini kita lihat yuhasibukum bih ya, tarmihim bihijarati. Kemudian i'tasim billah ya, mim mati bertemu dengan ba ya, dibaca dengung ya. Oke, sekarang kita lihat idgham mimi ya, apabila mim mati bertemu dengan mim. Jadi di sini mim dibaca rangkap dan wajib didengungkan juga ya. Contohnya alaihim muqsoda ya, mim mati bertemu dengan mim. Kemudian ilaikum mursalun ya, innahum mub'asun ya, walakum ma kasabtum waru'aihim muhit ya. Jadi mim mati bertemu dengan mim. Oke, sekarang tugas kalian adalah coba kalian kerjakan ya hukum bacaan seperti contoh ya. Di sini kita lihat yang pertama, alhamdulillah, mim mati bertemu dengan dal. Apa hukum bacaannya? Apakah izhar safawi, ikhfa safawi, atau idgham mimi ya? Kamu jelaskan di sini sebabnya kenapa ya. Jadi sebabnya seperti contoh, nih alasannya. Oke, yang kedua juga sama, kalian kerjakan. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran ke-8 ya. Kita bahas untuk LKS terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini ya, ada 3.8, 3.7, 3.8 yang ini KD yang akan kita pelajari. Memahami sikap rendah hati ya, 3.7. Kemudian ada 3.8, memahami perilaku hemat ya. Kemudian ada 3.12, memahami manfaat gemar membaca. Ada 3.13, memahami makna sikap pantang menyerah. Oke, jadi di sini kita lihat ada firman Tuhan ya, firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira.
yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi yang mengharap rahmat Allah hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Di sini ayat di atas menerangkan bahwa kita pada diri Rasulullah ya terdapat suri teladan, yaitu contoh perilaku teladan atau perilaku terpuji, diantaranya ya sikap santun, amanah dan pantang menyerah, rendah hati dan juga hemat. Mari kita pelajari sikap-sikap terpuji tersebut. Nah, sikap terpuji tersebut harus kita contoh dari suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat di sini perilaku terpuji. Yang pertama santun ya. Santun adalah perbuatan terpuji. Bentuk perilaku santun adalah menghormati orang lain ya. Jadi selain orang tua, orang lain juga perlu kita berkata santun ya, kita hormati, berkata santun. Nah, kita lihat di sini ada perilaku santun. Perilaku santun tidak hanya dengan sikap ya, tapi dengan cara berbicara, tingkah laku, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, tidak menghardik orang lain ya. Kita harus hormat kepada siapapun yang berada dekat kita. Kemudian kita gemar membaca ya, dari santun gemar membaca. Pepatah mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kalau kamu ingin pandai maka harus rajin membaca atau rajin belajar, karena di sini membaca adalah jendela dunia ya. Dengan membaca kalian bertambah wawasannya dan bertambah ilmunya. Kemudian kita lihat di sini manfaatnya, kita menjadi pintar, menambah ilmu ya, tadi memperbanyak wawasan. Kemudian pantang menyerah, tadi kita sudah bahas, santun, gemar membaca, pantang menyerah di sini artinya tidak mudah menyerah ya. Kalau nilai kalian jelek ya, berarti kalian harus belajar lebih giat lagi, jadi jangan pantang menyerah. Kemudian di sini ada rendah hati adalah perilaku ya terpuji yang perlu kita lakukan. Kebaikan dari perilaku rendah hati adalah kebalikannya, sombong ya. Jadi di sini tidak boleh sombong ya, angkuh. Kita harus rendah hati, nggak boleh. Ini kita lihat di sini sikap rendah hati, sikap tenang dan sederhana, suka menolong, menghargai orang lain, tidak pamer kepintaran, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih, mengucapkan salam dan menyapa terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir kita pelajari di sini hemat ya, hemat menggunakan segala sesuatu. Jangan gunakan secara berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang suka berlebih-lebihan atau orang yang boros ya. Jadi yang kita pelajari di sini berperilaku terpuji, santun, gemar membaca, kemudian pantang menyerah, rendah hati dan hemat ya. Oke, kiranya untuk pembelajaran 8 ya, kalian bisa baca, nanti diulang kembali di rumah. Coba kalian kerjakan latihan halaman 28, 29, 30 dan 31 ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.